Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku, salam ta'zimku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu di dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam ruh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian di malam ini adalah wajib bagi seluruh umat manusia mencintai Tuhan yang telah menciptakannya. Karena setiap manusia, siapapun manusianya, diciptakan oleh Sang Kekasih, diciptakan oleh Tuhannya dengan Habibullah, dengan cinta kasihnya Allah. Bagaimana mungkin kita tidak cinta, tidak mahabbah, tidak menjadi Habibullah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semua selama ini. Sementara anggapan kita semua untuk mahabbah, untuk cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita hanyalah melewati syariat-syariat yang kita kerjakan saja. Kita selama ini mengaplikasikan mahabbah, kita mengaplikasikan Habibullah hanya semata-mata dengan laku-laku syariat saja. Seperti sholat, seperti ibadah, seperti amal soleh yang selama ini kita lakukan sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Aplikasi
di dalam mencintai Allah, di dalam mahabbah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, sebagai Habibullah hanyalah kita lakukan lewat ritual-ritual syariat saja selama ini. Kita mengindahkan kajian-kajian babagan bagaimana caranya agar syariat, bagaimana caranya mahabbah kita tersambung kepada mahabbatillah. Kita tidak menghiraukan itu. Yang terpenting aku sholat, yang terpenting aku ibadah, cukup sudah. Anggapan kita kan demikian selama ini. Coba kita ilustrasikan, coba kita logikakan di dalam hati kita. Tanpa mahabbah, tanpa kita menjadi kekasih Allah, apakah mungkin solat-solat kita sampai diterima oleh Sang Kekasih? Tanpa kita menjadi Habibullah, apakah kita mendapatkan pahala dan surga yang selama ini kita impi-impikan dan kita damba-dambakan? Tanpa mahabbah, tanpa menjadi Habibullah di dalam hati kita, semuanya ya bakal percuma. Karena semuanya terbakar di dalam alam yang fana. Tanpa menjadi habaib, semua amal kita, sholat kita, ibadah kita, sholawatan kita, zikir kita, puasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita, semuanya menjadi anar, api-api neraka. Karena kita menjadi habaibnya setan di dalam hati kita selama ini. Kita diutus untuk menjadi Habibullah, tapi pulang akhirat kita di dalam hati kita terjerumus menjadi Habibus Syaitan, menjadi kekasihnya setan. Dan semua sholat ibadah yang kita kerjakan, yakni dinikmati oleh setan, dipersembahkan kepada iblis daripada dipersembahkan kepada Habibullah, kepada kekasih yang telah menciptakannya. Apa sih setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Siapa yang hidup di dalam hati kita? Siapa yang berkuasa di dalam hati kita? Siapa yang sok jadi Tuhan atas sholat dan ibadah yang selama ini kita lakukan itu? Yang wujud diri kita ataukah Allah? Bila yang wujud, yang ada, yang nampak, yang nyata di dalam hati kita bukan Allah, ya berarti kita mencintai setan yang terkutuk, yang merupakan hawa nafsu kita sendiri daripada menjadi Habibullah. Apa buktinya? Semua amal dan sholat, semua aktivitas yang kita lakukan, semuanya jatuh pulang rojiun ke alam fana,
ke alam kerusakan, yakni manusianya, daripada pulang kepada alam bako, alam kekekalan. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi habaibnya iblis dan setan. Bila di dalam hati kita belum beranjak hijrah pergi ke akhirat melewati langit Sabtuju hingga bertemu Allah dan menjadi Habibullah. Maka dari itu bagi setiap hamba yang belum mi'raj kepada Allah, as-salatu mi'rajul mu'minin, takkan mungkin bisa beribadah, takkan mungkin bisa sholat, takkan mungkin bisa beramal soleh di sisi Allah. Kenapa? Karena tak pernah bertemu Allah. Karena tak pernah menyaksikan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita menyembah kepada yang gaib? Maka pasti yang kita sembah adalah yang wujud. Siapa yang lebih wujud yang ada di dalam hati kita selama ini? Ya kan kita sendiri yang jadi Tuhan atas seluruh apa yang kita kerjakan. Kita selama ini jadi Tuhannya hidup. Kita selama ini jadi Tuhannya badan. Kita selama ini menjadi Tuhannya sholat kita. Menjadi Tuhannya ibadah-ibadah kita. Menjadi Tuhannya ilmu-ilmu kita. Menjadi Tuhannya amal-amal kita. Menjadi Tuhannya seluruh urusan-urusan dunia yang selama ini kita lewati di dalam kehidupan ini. Kitalah yang menjadi Tuhan daripada kita yang dituhani Tuhan selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita belum menjadi Habibullah ketika diri kita lebih hidup, lebih wujud, lebih nyata di dalam hati kita daripada Tuhan yang telah menciptakan kita, daripada Tuhan yang menyayangi kita, daripada Tuhan yang mencintai kita selama ini. Jadi tanpa Habibullah, tanpa cintanya Allah, maka kita semua takkan pernah ada di dunia ini. Jadi kita semua berada di dunia ini karena Habibullah, karena cinta kasihnya Allah menciptakan kita, bangsa manusia ini. Jadi tak peduli apapun nama-nama agama kita, apapun golongan-golongan kita, apapun aliran-aliran kita, bila di dalam hati kita tidak menjadi Habibullah, tidak menjadi Habib, maka tertolaklah semua amal-amal kita. Kenapa? Semua amal itu telah kita makan sendiri. Bagaimana mungkin diterima oleh Allah, oleh Sang Kekasih, oleh Habibullah. Sementara dalam hati kita lebih Habibun Nas, Habibus Syaitan, Habibul Iblis di dalam hati kita selama ini. Jadi tandanya kita jadi iblis, jadi setan, jadi jin, lewat hawa nafsu kita ini ketika kita merasa lebih ada daripada yang ada. Kita merasa wujud daripada yang wujud. Seolah-olah saja kita ada. Seolah-olah saja kita wujud. Dari siapa adanya diri kita? Dari siapa wujudnya diri kita?
Apakah kita tercipta dari batu? Selama ini kan seolah-olah kita tercipta dari batu. Kita ngaku-ngaku di dalam hati kita, hidup ini hidupku, wujudku sendiri, hidupku sendiri, badanku sendiri. Tanpa kita mengenal dari siapa kewujudan hidup ini, dari siapa kewujudan badan ini, sehingga akhirat kita buta. Kita tak bisa pergi ke akhirat untuk membawa terbang seluruh amal-amal yang kita lakukan. Karena kita tidak punya sayap. Apa sayapnya? Iman. Jadi manusia itulah rahasia. Yang menjadi rahasia manusia sesungguhnya bukan manusianya, tapi yang menciptakannya, yang selama ini kita buta untuk menyaksikannya. Kita tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ya diri kita inilah yang harus dibaca. Dengan apa kita bisa membaca? Ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Dengan nama Tuhanmu lah. Bacalah dirimu. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, bagaimana mungkin kita bisa kenal diri manusia kita ini? Tanpa kita dicipta dan diwujudkan oleh Allah, apakah mungkin kita tahu bahwa kita ini bernama makhluk yang berjudul manusia? Kita takkan pernah tahu apa-apa bila Allah tidak mewujudkan kita ke dunia ini. Lalu ilmu dan amal yang selama ini kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan, dari mana asalnya? Sebelum kita tahu asalnya, pasti jatuh terjerembab di dalam api jahanam. Merasa bangga kita dengan ilmu-ilmu kita. Merasa bangga kita dengan amal-amal kita. Dan seolah-olah Tuhan tak ada. Tuhan tak wujud. Tuhan Adam. Tuhan diadamkan. Diri manusianya malah diwujudkan. Berarti kan salah akidah. Bila salah akidah, salah iman, layakkah kita disebut Islam? Layakkah kita disebut iman? Bila salah Tuhan, mestinya yang wujud wajib Allah yang wujud. Kok yang Adam diwujud-wujudkan, yang wujud diadam-adamkan? Ini kan iman dan akidah yang terbalik. Wahai seluruh manusia yang selama ini tidak sadar atas kebutaan mata hatimu terhadap Habib, terhadap kekasih yang telah menciptakanmu. Termasuk saya juga. Semua manusia yang selama ini mentuhan-tuhankan dirinya sendiri tanpa mentuhankan Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi yang disebut agama di sisi Allah, jalan pulang untuk seluruh manusia adalah kembalikan semua hak-hak Allah kepada Allah dan hak-hak manusia. Terimalah hakmu sebagai makhluk yang ada. Makhluk yang tidak ada. Kelihatannya ada karena Anda ada. Coba kalau Anda tidak ada, ya tidak ada. Yang wujud hanya Allah. Karena kita merasa ada, karena kita merasa wujud, maka tersesatlah hati kita.
Jadi jangan kita nilai ibadah dan sholat yang kita kerjakan. Apa itu semua? Itu semua hanya sampah-sampah yang akan menjadi api-api yang menyiksa hati kita. Api kebanggaan, api merasa mulia dengan amal dan ilmu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita baca diri kita. Marilah kita kembali kemana kita dulu ada. Dari apa kita ada? Dari tidak ada, maka kita diadakan. Dari yang gaib, maka kita dinyatakan oleh siapa? Oleh yang wujud. Siapa? Hidup ini loh wujud itu. Tanpa kita hidup, mana mungkin kita tahu sifat-sifatnya Allah. Tanpa hidup, mana kita tahu zat, sifat, asma, af'al. Semua itu sudah terangkum di dalam kehidupan ini. Jadi di dalam uripe Allah ini sudah tidak membahas lagi ilmu, tidak membahas lagi amal. Karena ilmu dan amal tanpa menjadi Habibullah semuanya ya percuma saja. Bila kita harus kumpul dengan setan di neraka. Bila kita harus kumpul berpanas-panasan di dalam hawa nafsu kita yang merupakan bahan bakarnya, nyalanya api neraka. Jadi jangan takut neraka besok. Neraka sekarang sudah nyata. Karena bahan bakarnya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika badan masih kau akui dan ketika hatimu masih merasa dirimu yang wujud, yang ada, yang hidup, itulah nerakamu. Sampai kapan? Abadan abada, sampai ketemu pintu baiat. Sampai ketemu pintu kiamat. Sampai ketemu syakaratul maut. Kapan? Ya sekarang ini. Di dalam Al-Quran itu Allah menguji manusia di dalam hidup dan matinya. Hidup bisa kita rasakan ujiannya. Tapi kalau mati, seumpama kita mati, apakah kita bisa merasakan ujian? Orang tidur saja tidak merasakan ujian, apalagi orang mati. Coba pakai logika dan akal Anda. Makna ujian hidup dan mati itu adalah kelihatannya manusianya hidup. Tapi hatinya mati. Itulah orang-orang yang tersesat dari Habibullah. Dari kekasih yang menciptakannya. Selama ini seolah-olah kita hidup sendiri. Jadi bujangan lapuk sampai tua. Makan-makan sendiri. Secara syariat kita hidup berdampingan dengan istri kita sampai tua. Tapi menurut hakikat yang sesungguh-sungguhnya ternyata kita masih sendirian. Makan sendiri, minum sendiri, sholat sendiri. Kenapa? Karena hati kita masih menjadi habibus syaiton. Habibnya hawa nafsu. Jadi kita jangan menuding orang, meremehkan orang, mengolok-olok orang. Sementara diri kita selama ini telah lama terpenjara di dalam habibnya setan, menjadi kekasihnya setan. Kenapa? Karena ya salah kita sendiri. Kenapa kita menjadi kekasihnya iblis dan setan yang selalu memusuhi Allah? Kita selama ini menjadi musuh-musuhnya Allah. Tapi kita tak sadar.
Kita telah terjerumus di dalam nerakanya Allah, di dalam jahanamnya Allah. Tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita disumpal pendengaran kita, ditutup mata kita, ditutup mata hati kita oleh iblis dan setan supaya tidak percaya bila surga dan neraka itu adanya sekarang. Itu semua besok, bro. Yang penting banyak-banyakkan amalmu. Banyak-banyakkan ibadahmu. Itu kan amal dan ibadahmu. Kan buat dirimu. Berarti masih menjadi habibnya setan. Masih li nafsi. Di dalam semua amal yang dilakukan. Li nafsi. Di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Masih li nafsi di dalam solat-solat yang diaku-akuinya. Itulah tanda kita sudah terbakar di dalam nerakanya Allah. Kalau nerakanya manusia kan besok. Angen-angennya manusia. Kenapa? Karena masih jadi Tuhan. Ya, manusianya hidup di dalam bayang-bayang diri manusianya saja selama ini. Akan tetapi bagi manusia yang sudah menyadari kesalahannya, menyadari kezalimannya kepada Tuhannya, maka manusia itu beranjak hijrah kepada jalan fisabilillah agar menjadi Habibullah sebelum kiamat datang, agar menjadi Habibullah sebelum hari akhirat datang, agar menjadi Habibullah sebelum syakaratul maut datang. Inilah orang-orang yang berhasil meraih husnul khotimahnya.